بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Amiatullah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kenyang insyaallah karena baru buka puasa. Masjid kita juga semakin indah, semakin terang lampunya, semakin silau ini kelihatan. Tapi maksud silau ini supaya kelihatan di kamera ini maksudnya. Karena Bapak, mudah-mudahan semakin terang juga hati kita, semakin terang juga pikiran kita, semakin terang juga syiar agama kita, sehingga Islam melalui masjid ini akan semakin nampak, kelihatan seperti terangnya lampu yang kita saksikan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam itu kita boleh berdoa dengan mengambil perbandingan. Mudah tarang ya kubur biar kena sakaya tarangnya kayak lampu nih boleh itu boleh ya. Dalam Islam namanya tafaul. Kalau bahari tafaulnya itu pakai pantun. Kun payakun atau belum bidang, akun kedapun, tetap kami hadang. Oh, dihadang terus. Akhirnya diterima orang juga lamarannya. Ya. Itu orang bahari. Ya. Kalau dalam doa itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Nah, sama itu juga. Jadi pantun orang bahari itu harap di kampung pantun-pantun aja, mau berarti penyakit. Kayak orang ketulangan kan, calo asal tulang hintalo. Oh, jadi hakikat hati bahwa tulang iwaknya asalnya hintalo iwak. Hintalo iwak ini ada tulang. Diminum makan, akhirnya tulang tadi keluar. Nah, jadi sama aja tadi. Mudah-mudahan Islam ini semakin terang, menerangi bumi Palapan ini sebagaimana terangnya lampu yang kita saksikan di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ulun ingin melanjutkan membaca ayat-ayat dalam surah ke-17 surah Al-Isra. Pada malam hari ini mulai ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahimah. Tuhan kamu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untuk kamu agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu terhadap kamu adalah Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kata yang paling ujung dari ayat 65. Di ujung 65 itu ada kalimat wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga, sebagai wakil. Wakil itu penjaga di sini. Nah, karena Allah itu sebagai wakil, sebagai penjaga, lalu dijelaskan sekelumit dari penjagaan dan pemeliharaan Allah sambil mengingatkan rahmat dan kasih sayangnya
sekaligus membuktikan keesaannya dalam memelihara dan mengendalikan alam raya ini. Maka di ayat 66 berbunyi Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Jadi ini merupakan penjelasan dari kata-kata wakila di ujung ayat 65. Nah, dalam tafsir diuraikan ayat ini, Rabbukumul ladzi, Tuhan pemelihara yang selalu berbuat baik kepada kamu adalah hanya Dia ya, yang berkuasa melayarkan, yusji lakumul fulka, yang berkuasa melayarkan. Maksudnya melayarkan itu maksudnya menjalankan ya, secara mudah kapal-kapal di lautan dan juga di sungai-sungai untuk kemanfaatan kamu dengan jalan menciptakan hukum-hukum alam sehingga kapal-kapal dapat berlayar. Jangan lupa bahwa kapal itu bisa timbul di atas air, itu adalah penerapan dari hukum alam. Penerapan dari hukum alam. Apa hukum alamnya? Hukum alamnya itu kapal dibikin dalam bentuk lengkung kan? Lalu di atasnya ada udara kan? Nah, atau bisa juga dibuat dalam bentuk tertutup tapi di dalamnya ada udara. Karena berat jenis udara lebih ringan daripada berat jenis air. Nah, itu kita belajar di sekolah dasar hari tentang berat jenis. Hintalu direndam ke banyu, tinggallah. Kenapa? Karena berat jenis hintalu lebih besar daripada berat jenis air. Tapi ketika direbus bisa jadi hintalu itu timbul ya, atau banyunya itu yang perlu ruyah karena air garam lebih berat jenisnya daripada telur, maka telurnya timbul. Nah, ini kan hukum alam ya, hukum alam yang sangat sederhana. Jadi itu Allah yang menciptakan sehingga lautan itu, air itu, sungai itu bisa mengapungkan benda yang disebut dengan kapal. Dan alat transportasi yang paling tua itu adalah kapal yang berlayar di atas lautan untuk menempuh perjalanan yang jauh. Dan waktu itu yang menggerakkannya itu adalah angin. Nah, angin ini juga adalah hukum alam yang diciptakan oleh Allah, bahwa di permukaan laut itu selalu ada angin. Jadi di laut itu berangin terus. Ada genangan deras anginnya, ada yang sedang, ada yang kurang. Tapi pada intinya di atas permukaan laut itu ada angin. Untuk apa angin di atas permukaan laut? Itu untuk menerbangkan partikel air ke atas udara. Dari situ terbentuk awan. Dari awan dikirim oleh angin ke wilayah tertentu, turun hujan. Namun laut itu ada angin, hujan akan sangat kurang. Kalau hujan kurang, maka daerah bumi itu menjadi kering. Kalau banyunya kering di bumi ini, ya mungkin pertanian tidak bisa berkembang. Kawah Jepang pakai pompa, tapi kadang pompaan juga mengambil banyu dari dalam tanah, seperti di sawah-sawah ladang di Pulau Jawa ya. Itu kan diambil pakai diesel, banyunya di dalam tanah. Atau juga di daerah Taif itu airnya diambil dari dalam tanah pakai mesin seperti di Pulau Jawa. Tapi kan itu tidak bisa mengimbangi seperti yang diturunkan oleh Allah melalui hujan.
Nah, itu namanya hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Allah di permukaan bumi dan di permukaan laut. Dengan kapal itu agar kamu mencari secara sungguh-sungguh, litabtagu, mencari secara sungguh-sungguh min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Dengan kapal orang mencari ikan. Nah, ikan itu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan ada ikan yang memakan atau menelan manusia. Iwak apa artinya? Ngarannya iwak ganal ya. Ada nama kan ikan nun artinya. Memang di dalam Al-Quran ada Zannun. Zannun itu yang memiliki nun. Lalu dikatakan dinisbahkan kepada Nabi Yunus. Maka dikatakan ikan itu ikan nun. Ya wallahu a'lam. Tapi itu artinya ikan besar. Ada kawa ikan halus kan, makan manusia kan. Sebahagian dari karunia-karunia Allah yang diberikan melimpah di dalam air seperti ikan dan mutiara, dan juga rumput laut ya, garam. Bahkan di dalam laut itu juga ada minyak kan? Di mana itu ya, di Kalimantan Timur, di Pulau Jawa juga pengeboran minyak itu dilepas pantai. Jadi artinya di dalam air itu, tapi ya dibor lagi ke dalam tanahnya. Di situ juga ada minyak, biofosil namanya, minyak yang berasal dari fosil. Terkait dengan ikan, Indonesia ini karena negara kepulauan itu sangat kaya. Jadi iwak di laut itu sangat banyak. Dan karena bau umpanan, beda kalau kita main iwak di keramba kan, itu tergantung makanannya. Bila kurang makan kurusnya, bila kebanyakan memakannya rugi kan, karena modalnya terlalu besar. Tapi di laut tidak ada yang memakannya. Kenapa? Karena di dalam laut itu juga terdapat makanan ikan. Jadi laut itu diciptakan oleh Allah dengan segala perlengkapannya seperti di daratan. Nah, ini kan kuciakan burung ini kan. Kuciakan burung ini karena ada makanannya pada sini. Mungkin sisa-sisa nasi kita buang itu dia makan. Jadi ada burung, ada makanannya. Nah, ada daun, ada ulat-ulat di daun kan. Di laut begitu juga, ada ikan, ada makanannya. Mungkin sebahagian ikan-ikan yang besar itu memakan ikan-ikan yang kecil. Inilah namanya alam yang diciptakan oleh Allah, sangat hebat, menopang kehidupan baik di darat maupun di laut. Maka manusia yang hidupnya di darat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengarungi lautan dan mencari sebahagian dari karunia Allah yang ada di lautan. Itu maksudnya, litabtagu min fadlihi, sebahagian. Jadi yang kita ambil itu cuma sebahagian, sisanya masih banyak. Orang menyebutnya biota laut. Ya, biota laut itu artinya makhluk-makhluk hidup di laut yang juga memiliki ekosistem makanan seperti di darat. Di darat ini kan mata rantai makanannya kan berkeliling aja kan. Kita makan tadi, makan apa tadi? Makan nasi kan ya. Nasi dari padi kan. Padi makan apa dia? Nah, dia ya makan
makan makanan zat hara, pupuk yang ada di sawah. Sawah itu, sebahagian dari yang ada di sawah itu adalah bagian dari sisa-sisa makanan kita. Jadi ini baku liling aja. Kita makan nasi makan pupuk jadi di tanah itu, tanah memakan bangkai. Bangkai sebahagian adalah kita. Sebahagian dari bangkai itu adalah dari kita. Nah, tak liling itu. Manusia jadi bangkai. Bangkai jadi zat hara menyuburkan tanah. Tanah memberi makan benih dimakan oleh kita. Nah, tak liling dah. Ini namanya mata rantai makanan yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana juga di laut sama. Mungkin ikan paus makan iwak pada. Iwak pada makan binatang-binatang kecil yang ada di rumput laut. Nah, tapi si iwak nangganal tadi juga buang hajat dan buang segala macam sisa-sisa makanannya. Itu kemudian menjadi pupuk untuk kesuburan rumput laut yang menimbulkan banyak bakteri-bakteri laut supaya dia subur. Jadi takul liling itu. Itu namanya sistem mata rantai makanan. Nah, makanya kita itu disuruh untuk hemat ya, untuk jangan mubazir dalam makanan. Karena ini ada mata rantai yang berkait ya, antar makanan ini. Innahu kana bikum rahima, sesungguhnya kepada kamu Allah itu Maha Penyayang. Jadi semua yang kita nikmati dalam kehidupan di darat dan kita juga diberi kesempatan untuk hidup di laut, itu adalah semata-mata sebagai bukti atau sebagai kenyataan bahwa kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pada ayat 67, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Nah, ini Allah menyinggung orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Dan apabila kamu ditimpa oleh bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru selain dia. Jadi tadi kan manusia diberi kesempatan untuk hidup di laut dengan berbagai alat ya. Tapi di tengah lautan itu kadang-kadang ditimpa bahaya. Tingkat kecelakaan di laut itu cukup tinggi. Hampir tiap bulan mungkin kita mendengar orang hilang tenggelam di laut. Ada yang mati mesin lah, ada yang gelombang terlalu besar, ada yang karam dan sebagainya. Bahkan kalau kita pernah menonton film Titanic ya, Titanic itu kapalnya hanyar di ulah. Dan begitu hebatnya kapal itu, maka ini dalam film lah ya, nahodanya itu mengatakan ini kapal tidak akan pernah hancur. Wah, jadi ada kesombongan namanya situ. Karena begitu kokohnya kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Dia menabrak karang. Nah, setelah menabrak karang, rupanya bocor. Akhirnya tenggelam. Jadi artinya di lautan itu bahaya mengancam. Bahaya mengancam. Nah, lalu kata Allah, kalau seseorang diancam oleh bahaya atau bahkan memang bahaya itu menerjang orang yang sedang berada di lautan, dhalla man tad'una illa iyyahu, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menuhankan selain Allah itu ketika berada di lautan dan sedang diancam bahaya, diterjang bahaya, maka selain Allah itu hilang dalam ingatannya. Mereka menyeru kepada Allah. Ini kan
persis sama dengan Fir'aun kan. Fir'aun ketika sudah tenggelam, hampir mati, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Wahai Tuhan Musa, wahai Tuhan Harun, selamatkanlah. Nah, ini menyinggung seperti itu juga di ayat 67 ini. Tapi tidak bertujuan kepada Fir'aun di sini, bertujuan kepada orang secara umum, ya, yaitu orang-orang yang kufur. Namun falamma najjakum ilal barri, ketika dikabulkan oleh Allah doa mereka yang kufur tadi, menyeru hanya kepada Allah pada saat diterjang bahaya, lalu mereka selamat sampai ilal barri, ke daratan. A'radtum, kamu kata Allah berpaling lagi dari Allah kepada sesembahan selain Allah. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu benar-benar amat kufur. Nah, ini ayat seperti ini banyak di dalam Al-Quran, bahwa manusia itu kadang-kadang kalau ditimpa bahaya, dia ingat kepada Allah. Tapi ketika dia sudah selamat, lupa kepada Allah. Ketika dia miskin, ketika dia dapat musibah, ingat kepada Allah. Tapi ketika diselamatkan dari musibah, lupa kepada Allah. Nah, itu salah satu karakter manusia. Wa kanal insanu kafura. Jadi manusia itu kata Allah benar-benar memiliki pembawaan kafir. Jadi di dalam diri manusia itu ada karakter kufur. Dan kalau kita lihat struktur kalimat di ujung ayat 67 ini, Allah menggunakan kata al-insan. Al-insan itu kan menggunakan alif lam. Alif lam itu untuk menunjukkan makna yang sangat umum. Jadi artinya pada umumnya setiap manusia itu memiliki potensi kekafiran, siapapun dia, pada umumnya. Nah, lalu di ayat 68, 69, apa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakila am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayagrikakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'an. Ini Allah kemudian menanyakan kepada orang yang kufur tadi, apa amintum, apakah kamu merasa aman, ayyahsifa bikum janibal barri, ketika dijungkir balikan oleh Allah atas kamu di pinggiran daratan. Tadi kan ketika di laut minta kepada Allah, ya Allah selamatkan, lalu diselamatkan. Ketika di daratan lalu lupa kepada Allah. Lalu kata Allah, kalau sudah di daratan, apakah kamu masih tetap akan aman dari bencana? Kan tidak. Tadi beredar informasi di mana itu, di daerah Palu atau di daerah mana? Sulawesi ya. Yang terjadi abrasi di pinggir laut. Yang rumah-rumah. Daerah mana itu? Minahasa ya. Nah, jadi rumbih bahasa kitanya, rumbih. Lautan ini rupanya karena tidak pakai pantai, langsung turun ke bawah di situ, maka daerah-daerah pinggiran laut ini tertarik ke laut, rumbih, abrasi. Nah, ini pertanyaannya mirip ini nih. Apa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri? Apakah kamu merasa aman kalau sudah berada di pinggir laut dari bencana? Ternyata bencana tetap mengancam walaupun sudah di darat. Ketika di pinggir laut terjadi abrasi, ketika di daratan mungkin muncul gempa dan likuifaksi, mungkin angin topan.
dan sebagainya. Au yursila alaikum hasiban, atau dia mengirim kepada kamu kerikil-kerikil. Nah, ini mungkin kalau badai kerikil dalam pengertian kerikil batu enggak, tapi mungkin kerikil es di sini hasiba ini. Karena hasiba ini juga ada di dalam surah Al-Mulk kan. Aamintum man fis samai ayursil alaikum hasiba. Aamintum, apakah kamu merasa aman? Yursila alaikum hasiba, ketika Allah mengirim atau mengutus kepada kamu kerikil-kerikil. Kalau di langit itu berarti kan kerikilnya kerikil es. Dulu ketika pesawat Air Asia yang terbang dari mana kemarin? Dari Jakarta mungkin ya, menuju mana itu? Menuju Malaysia atau menuju? Maka di perairan antara bagian barat Pulau Kalimantan dan bagian timur Pulau Sumatera gugur kan? Analisisnya apa? Analisisnya adalah menabrak es. Nah, mungkin itu maksudnya. Aamintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Ketika kamu di atas, apakah kamu merasa aman kalau Allah mengirim kepadamu kerikil-kerikil es? Ini rupanya taranjah es, lalu es itu masuk ke dalam turbin, maka mesinnya mati. Jadi rupanya di atas itu ada awan yang sudah berbentuk es. Nah, di sini kalimatnya apa amintum ayyakhsiba bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba. Bisa jadi hasiba ini sama dengan yang ada di dalam surah Al-Mulk, yaitu kerikil es, hujan batu es. Mungkin di wadah kita sangat jarang terjadi, kecuali katanya pernah terjadi di daerah Jawa Barat ya, daerah yang cukup dingin. Nah, kalau kerikil esnya itu banyak dan besar-besar, itu bisa membahayakan, bisa membuat masalah kesehatan dan mungkin kematian. Mungkin kita tidak pernah menemukan ini. Yursila alaikum hasiban, summa la tajidu lakum wakila, maka pada saat itu engkau tidak memiliki wakil. Kalau tadi dikatakan di ayat 65, wa kafa bi rabbina wakila, orang beriman memiliki wakil yaitu Allah. Tapi ketika Allah murka, kemudian Allah mengirim bencana, maka la tajidu lakum wakila, engkau tidak punya wakil lagi. Allah tidak lagi menolong dan Allah membiarkan bencana itu merenggut nyawa. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Bahkan apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan, fayursila alaikum qasifa minar rih, angin topan, fayughrikakum bima kafartum, maka kemudian angin topan itu menenggelamkanmu akibat kekufuranmu. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kemudian kamu tidak akan mendapatkan terhadap kami satu penuntut pun. Artinya kalau Allah menyiksa akibat kekufuran, maka siksaan Allah itu sesuatu yang setimpal. Dan ketika Allah menghukum, maka tidak ada orang lain yang bisa meringankan. Jadi menuntut ini meringankan. Ibarat di dunia ini kan kalau orang dihukum, itu masih ada upaya hukum, ada banding, ada kasasi dan sebagainya yang bisa jadi meringankan.
Tapi pengadilan Allah, kalau Allah sudah menghukum, maka la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Tidak ada lagi yang bisa menuntut atau mengurangi, apalagi membatalkan hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini ayat-ayat ini tujuannya tentu kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, lalu pada ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami memuliakan anak cucu Adam, manusia. Jadi manusia ini beriman gak kada kan? Itu diberi kemuliaan, diberi kelebihan. Nanti ada kelebihan, ada kemuliaan. Maksud kemuliaan anak Adam ini bahwa manusia itu memiliki keunikan-keunikan yang melebihi daripada makhluk lain. Tergantung lagi nanti potensi kemuliaannya itu apakah digunakannya untuk kebaikan atau tidak. Itu tergantung perkembangan manusia. Tapi secara blueprint, secara cetak biru, secara asal kejadiannya, setiap anak Adam itu memiliki keunikan dan kehebatan. Maka diterjemahkan karamna bani Adam ini, Allah memberikan potensi-potensi untuk agar manusia itu berkembang menjadi lebih baik. Di mana letak kemuliaan manusia itu? Antara lain pada bahasa. Burung itu kuciak-kuciak itu ya. Dan itu mungkin maknanya ya mungkinnya membawai kawan sadang guringan, atau hadang ijin seikong tuntung akan orang ceramah dulu. Ujaran seikong lampu belum mati. Tapi ya kayak itu aja bahasanya. Atau seekor induk ayam yang krok itu memanggil anaknya bahwa di sini ada makanan, Bahasa binatang tidak berkembang. Dan binatang tidak bisa membicarakan hal-hal yang tidak ada. Jadi binatang tuh kada bisa berpikir, kinalah isuklah kita mengkawa kasana, kada. Ya sehari-hari juga pikirnya binatang ini. Oleh karena itu kucing, kalau kita kasih makan sore ini di depan masjid ini, maka dia jinak di dekat sini. Jadi pikirannya kada luas di beberapa situ aja. Oleh karena binatang itu tidak bisa memikirkan dan membahasakan sesuatu yang tidak ada, maka binatang itu tidak penakut. Kucing itu kadap kata orang kan, menyihandak perjalanannya. Karena binatang tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada. Bahasanya tidak berkembang. Manusia, salah satu keunggulan manusia itu bahasanya berkembang. Dan manusia itu bisa mengembangkan bahasa dan pikiran kepada sesuatu yang tidak ada. Jangan menebang pohon itu, situ ada hantu. Hantu itu kan ada sebenarnya kan, tapi dalam pikiran manusia ada. Nah, itu manusia itu hebatnya, bisa memikirkan yang kada ada. Kucing kalau kita kasih ikan 2 ekor, lalu kita berkata kepada kucing, "Cing, seikongnya ini kita sidakahakanlah lawan kucing kawanannya maju di gang sebelah." Kayaknya nyawa kalau bersidakah seikong iwak, nyawa akan mendapatkan 70 iwak di dalam surga. Si kucing kadang mengizinakan, jangan kucing, ini anggan kau aja. Tapi manusia, hai manusia, kau punya
2 nasi bungkus. Nasi bungkus sedekahkan 1, yang 1 dimakan. Nanti di surga akan dapat 70 nasi bungkus. Bisa kita serahkan nasi bungkus itu kepada yang lain. Itu keunggulan manusia. Jadi manusia itu bisa berpikir kepada hal-hal yang gaib. Itu namanya karamna. Manusia diberi potensi-potensi yang dengan potensi itu dia akan berkembang. Tapi binatang tidak. Tapi ada yang agak terbalik ya, tapi justru dengan terbalik ini manusia itu berkembang. Binatang itu umumnya lahir dalam keadaan matang. Kambing itu begitu lahir sudah berdiri kan. Ayam begitu menetas mungkin dalam hitungan hari, bukan minggu, hari aja, 2, 3, 4 hari itu sudah bisa bergigih batisnya. Anak ayam coba kalian perhatikan. Tapi manusia perlu waktu bertahun-tahun. Jadi manusia itu sebenarnya lahirnya semua prematur. Begitu lahir kada kawa apa-apa. Kita ini kan begitu lahir kada apa-apa. Cakak kada bidan nilantangakan diharap bae berita kita nih. Untung ada bidan. Tapi justru manusia lahir prematur dan dia sangat lemah, maka pada saat itulah manusia itu bisa dididik. Maka manusia itu berkembang karena lahir prematur dan sejak dia lahir sudah siap untuk dididik dengan pembiasaan. Kambing begitu lahir inya sudah kuat, kada kau lagi dididik. Bing, kita akan berusaha makan daun, kita makan karatas saja, rawa, tatap makan daunnya. Ayam, pada usahakan kita makan beras, makan bama, makan batunya, ada awal, karena ini sudah matang ketika lahir. Tapi manusia yang berada di daerah mana itu? Yang makan jipa atau di mana? Mandar, Bugis. Nah, mungkin ada orang Bugis ini ya, Bugis Mandar. Bugis Mandar itu makan jipa. Jipa itu ubi kayu yang dihaluskan kemudian dikeringkan, diterik matahari. Itu dimakan dengan ikan karena mereka di pinggir laut tinggalnya. Jadi makanannya itu jipa, gumbili. Bisa itu, anak-anak bisa. Kita nih cakanya mulai lagi halus dimakannya rumput, kira-kira bisa makan rumput. Cuma karena mulai lagi halus, gabin, lawan pisang. Akhirnya makanan kita lalu gandum, lalu buah-buahan dan sebagainya. Cakap mulai lagi halus, dibiasakan apa mungkin ya akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi manusia ini unik, banyak kemampuan kita ini yang diberikan oleh Allah secara naluriyah dari awal, dan itu disebut dalam bahasa Arab karamna, kemuliaan, potensi-potensi yang dapat mengembangkan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kemudian kata Allah, manusia itu kami beri kemampuan untuk membuat teknologi transportasi. Jadi hamalnahum ini transportasi. Sekarang transportasi luar biasa berkembang. Ini mulai booming kan ya, kendaraan listrik. Apa ngaranya kendaraan halus ini berlistrik? Nah, ini minyak kada tadi payu lagi bisa kan listrik. Mobil sudah pakai listrik sekarang sebahagian. Ini namanya wahamalnahum fil barri wal bahri. Manusia itu kami beri kemampuan untuk membuat teknologi transportasi
Dan Allah siapkan bahannya di bumi ini untuk membuat alat transportasi. Besi, logam, ada semua, timah, ada semua. Bahan bakar minyaknya ada semua. Kada perlu menukar ke dunia lain gitu. Ada di dunia ini semuanya. Plastik ada semua. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan manusia itu kata Allah kami berikan rezeki dari hal yang baik-baik. Wah. Jadi di dunia ini ada bahan-bahan yang terbaik untuk manusia. Dan manusia mengembangkan juga menyeleksi rezeki atau makanan-makanan yang mendukung pertumbuhan fisiknya yang baik-baik. Mungkin dulu kita makan apa? Makan buah ya. Buah yang bersifat alami. Sekarang dikembangkan buah itu dalam berbagai bentuk. Thailand termasuk negara yang concern untuk mengembangkan industri pertanian. Maka beras Siam. Nah, dari Siam itu dari Thailand. Ayam Bangkok, Thailand juga. Jambu Bangkok, rambutan Bangkok beredar. Nah, karena mereka memang mengembangkan itu, Thailand. Dan di Thailand itu saya kebetulan pernah ke sana, masyarakat itu bangga menjadi petani. Salah satunya apa? Ternyata ada hal yang mungkin terkait dengan apa istilahnya itu ya, pola pikir rakyat Thailand itu bahwa bertani itu pekerjaan yang mulia dan bertani itu juga dilakukan oleh raja. Nah, di situ raja-rajanya itu banyak berisi pohmaan dan bertani. Jadi seolah-olah kalau bertani itu mengikuti profesi raja. Wadah kita mana ada nakon bahuma lagi bila sudah jadi pejabat. Banyak kayak isi tanah tapi tanah batu bara mungkin ya. Tapi ada lagi ditanamin bumbili kan. Di Thailand raja-raja itu bertani. Jadi rakyat itu merasa bertani itu adalah pekerjaan mulia. Kita di kampung kuitan berpikir nak aja engkau jangan kayak abah bahuma nih ini bang. Ikam tulak ke Banjar begawian apakah? Nah, jadi itu ada apa namanya, ada psikologisnya di situ di Thailand itu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan manusia itu kata Allah kami berikan kelebihan atas banyak dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia itu diberi kelebihan atas kasir, atas banyak daripada makhluk yang kami ciptakan. Jadi artinya manusia memang memiliki kelebihan-kelebihan baik dari segi bahasa tadi, kemudian manusia juga memiliki kemampuan untuk berjamaah. Nah, ini salah satu ciri manusia. Kalau binatang tidak bisa berjamaah, apalagi berbeda. Kambing misalnya lawan anjing, ada mau bakawan. Kucing lawan tikus, bakal lahir ya. Tom and Jerry itu kan bakal lahir ya. Nah, tapi manusia meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, tapi bisa bersatu. Itu hebatnya kita manusia ini. Itu namanya kelebihan ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Nah, jadi ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan tentang karakteristik manusia atau kehebatan-kehebatan manusia. Tetapi manusia itu juga banyak yang kufur kepada Allah. Tapi orang-orang yang kufur diingatkan oleh Allah, ada kemungkinan bencana akan mengancam mereka dan mereka tidak akan merasa aman dan tidak akan tertolong. Dan yang terakhir tadi ayat 70, bahwa manusia itu diberi kelebihan-kelebihan, diberi potensi-potensi
yang dengan potensi itu manusia bisa berkembang. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk pengajian malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.